Dari Jalan AM Sengaja nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat sore Star Lovers. Setelah hari ini penuh dengan on off ya, on off hujannya. Gak tau kenapa Ardi juga bingung ya. Dari tadi Jogja Selatan, Jogja Tengah, dan beberapa update dari teman-teman di Jogja Utara juga menyampaikan kalau ternyata hari ini tuh juga cukup on off. Tadi sempat hujan, terang, ada angin, gak ada angin, dan seterusnya. Stay safe ya Star Lovers. Nah, bicara tentang hujan, salah satu penyakit tropis yang jadi primadona yang sering muncul di sekitar kita di Star Lovers adalah demam berdarah, dengue. Nah, bicara tentang demam berdarah dengue, masih ada apa langkah nyata mencegahnya? Nah, ini nanti kita akan ngobrol langsung dengan rekan-rekan semuanya yang Ardi sudah lama banget gak ketemu nih dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Sudah hadir di tengah Ardi ada Dr. Kamidah Yuliati, Magister Manajemen Rumah Sakit dari Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Selamat sore Dr. Kamidah. Selamat sore, sehat? Mas Ardi, sehat alhamdulillah. Masih prokes ya? Iya, masih. Walaupun Presiden Jokowi bilangnya macam-macam ya, tapi Ardi yang nggak pakai, dokter masih pada pakai nih. Dan lama banget nggak ketemu dengan Mas Cahya Prihantama, Sarjana Kesehatan Masyarakat Magister Public Health, Subkoordinator Kelompok Substansi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Sleman. Apa kabar Mas Cahya? Kabar baik. Sehat ya? Sehat nih, senang banget nih Ardi nih sore-sore gini on off gitu tadi katanya ya Star Lovers. Bicara tentang hujan-hujan itu tadi, ternyata salah satu penyakit yang masih tetap terus menemani kita adalah demam berdarah dengue. Bener ya, sesuai dengan judul, masih ada ya DBD ini? Masih. Apa kabar nih DBD? Ya, DBD memang masih ada, jadi kita tidak boleh lengah. Kemudian kita harus tetap, yang dari dulu kita gaungkan adalah PSN sebetulnya. Kemudian lindungi diri kita dari gigitan nyamuk, itu yang paling penting. Betul banget ya Star Lovers. Nah, ngomongin ini kita fenomenologi dulu kali ya. Di 2 atau mungkin 3 tahun terakhir, atau mungkin 5 tahun terakhir, silahkan dokter atau Mas Cahya nih, kondisi DBD di Kabupaten Sleman khususnya. Baik, kalau dari mungkin kalau 2 tahun terakhir kami memang menurun ya sebetulnya kasusnya daripada yang dulu-dulu, dan sekarang ini jatuh pada siklus 3 tahunan. Di siklus 3 tahunan ini mulai akhir tahun, November, Desember, Januari, ini memang agak sedikit meningkat karena memang juga dengan datangnya awal musim hujan ya, atau musim hujan sudah datang. Dan dengue itu adalah dibawa oleh nyamuk yang memang senang di air yang jernih gitu. Jadi air genangan yang jernih dimanapun itu mereka senang untuk bertempat tinggal di sana dan berkembang biak gitu Mas Ardi gitu. Jadi masyarakat tidak boleh gitu ya terus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik seperti PSN dan yang lainnya gitu. Itu harus tetap berjalan meskipun banyak hal di Sleman juga dilakukan untuk mengatasi peningkatan DBD gitu. Terutama kita ingin meningkatkan angka bebas jentiknya itu, gitu Mas. Betul, angka bebas. Ngomongin bebas jentik, itu salah satu tempatnya adalah genangan-genangan gitu ya. Tadi Adi baru aja keluar dari rumah, ada aja genangan, udah agak ketakutan langsung tak buang aja. Nah, tapi sebenarnya di Sleman sendiri nggak ada peningkatan yang berarti ya di dalam air dekade ini. Ya, tidak seperti dulu ya. Dalam siklus 3 atau 5 tahun itu biasanya meningkat tajam. Tapi untuk kali ini mungkin tidak setinggi dulu gitu ya. Terutama setelah masa pandemi ini gitu ya. Mungkin kemarin kita juga terlalu masih fokus dengan pandemi. Tapi kalau di akhir-akhir tahun ini, awal tahun ini kan kita sudah mulai landai nih pandeminya. Jadi sudah kelihatan lagi DBD dan penyakit-penyakit yang lain gitu. Iya, bintang tamunya udah mulai turun. Ini bintang yang lain. Pengen muncul lagi. Selamat sore Tin Partidi yang sudah mendengarkan Ardi juga di sore hari ini. Selamat bertugas Mas Ardi dan juga teman-teman Dinkes Sleman. Terima kasih. Anda bisa bergabung nih Star Lovers di 0818621013 nanya tentang DBD. Mungkin ada yang masih bingung gitu ya, atau ada yang masih gray area antara memang sebenarnya itu ada masa kritis beneran atau tidak, kondisi klinisnya seperti apa. Nah, kita akan ngobrol nih. DBD sendiri kan
dibawa oleh si nyamuk Aedes aegypti gitu ya, dengan sesuatu yang dimasukkan ke tubuh manusia. Nah, klinisnya ini kita recall lagi nih, Star Lovers. Jadi gini, kalau DBD itu sebenarnya betul berasal dari gigitan nyamuk yang memang di dalamnya itu, dan nyamuknya yang membawa tadi yang disebut Aedes aegypti, dan di dalamnya itu ada virus yang namanya virus dengue. Nah, kalau misalnya dia dalam nyamuk tersebut berkembang biak mulai dari telur sampai terjadinya nyamuk itu kan sekitar 7-10 hari gitu ya. Nah, itu kalau misalnya nanti sudah jadi nyamuk dewasa dan betina biasanya yang menggigit itu menggigit manusia, maka di sana akan terjadi infeksi, masa infeksi atau masa gejala muncul gitu ya. Di awal itu biasanya ada demam, ada flu-like syndrome gitu ya, ada gejalanya mirip-mirip flu gitu, tapi biasanya ada waktu-waktu tertentu yang memang panasnya lebih tinggi dibandingkan misalnya pagi gitu ya. Jadi di siang dan sore hari itu udah mulai naik lagi sampai kadang panasnya bisa mencapai 40 derajat. Oke, gitu. itu di hari keberapa, Dok? Itu bisa dimulai di hari pertama sampai hari ke-4 biasanya. Semakin sore semakin panas. Ya, gitu bisa seperti itu, tapi bisa juga panas terus-menerus gitu juga bisa gitu. Tapi bisa, tidak terlalu spesifik seperti kalau typhoid gitu kan misalnya sore dan malam gitu ya. Tapi kalau di DBD ini bisa seperti itu, tapi bisa juga panas terus-menerus gitu. Oh, jadi variatif ya terus gitu. Ditambah biasanya ada pegel dan linu-linu, lemes, kemudian pusing, sakit kepala gitu. Ada yang seperti ada mual, kadang malah ada yang ya diikuti dengan gejala-gejala yang umum seperti halnya penyakit-penyakit lain sih sebenarnya gitu. Oke, baiklah. Dan kalau kita bicara tentang, kan dibilang katanya ada fase kritis juga nih. Iya. Ya, pas waktu kondisinya beberapa orang tuh, oh, ini ada sekian udah enakan nih gitu. Jadi ya udahlah, nggak usah ke rumah sakit gitu kan. Nah, ada beberapa yang tadi kita ngobrol off air nih, Star Lovers. Ternyata di hari-hari itu ya memang banyak fenomena lengah ya di masyarakat. Nah, ini sebenarnya hari keberapa tuh? Ini biasanya itu memang kita harus waspada terhadap kalau terjadi pada anak-anak gitu ya. Pada anak-anak itu kalau misalnya di hari ke-4 sampai hari ke-7 ya, itu biasanya hari-hari memang dimana mereka panasnya sudah mulai turun. Nah, kalau orang beranggapan oh panasnya udah mulai turun nih, terus anaknya juga pengennya kan main ya, misalnya terjadi pada anak-anak. Nanti kalau main ternyata di situ mungkin ada perdarahan di dalam yang nggak ketahuan misalnya atau apa gitu ya. Tiba-tiba anak itu lemas kembali gitu. Nah, yang dari rumah sakit tadinya udah boleh pulang misalnya, tiba-tiba masuk rumah sakit lagi. Nah, dengan gejala mungkin yang lebih berat. Tapi biasanya di hari-hari itu tuh rumah sakit akan lebih care gitu ya, lebih pemantauannya lebih gitu. Jadi kalau panas baru turun 24 jam ya, itu biasanya belum dibolehkan pulang gitu. Jadi memang di situ waspada, panas mulai turun, gejala mulai berkurang, tetapi silent killer di situ ada gitu ya. Nah. Jadi kadang-kadang tidak terpantaunya di situ. Gitu. Ini terutama kalau pada anak-anak. Tapi kalau pada orang dewasa mungkin masih bisa beradaptasi, masih bisa mengeluh, masih bisa menyampaikan gitu. Tapi anak-anak begitu dingin itu udah pengen main aja gitu. Iya. Dan akhirnya lupa kalau lagi sakit ya. Iya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang tadi kan dibagi kalau ternyata anak itu punya kondisi yang lebih butuh perhatian. Apakah ini ada kaitannya karena mereka masih tumbuh kembang atau memang ada hal tertentu sehingga anak itu menjadi perhatian khusus? Iya betul. Anak di samping tumbuh kembang memang pada fase anak dan fase lansia itu memang fase yang rentan dan punya resiko lebih berat gitu dibandingkan masa-masa produktif gitu ya, usia remaja, usia dewasa muda, terus itu biasanya jauh lebih kuat gitu ya daya tahan tubuhnya gitu. Tapi pada anak dan lansia itu memang daya tahan tubuhnya perlu pengawasan dan perlu peningkatan gitu ya dari orang tuanya bagi anak-anak gitu. Iya. Anak baru grow up, lansianya lagi penurunan ya. Iya, betul. Nah, ini kelompok khusus Star Lovers ya memang ya. Jadi ya kodrat ya konsepnya.
Baik, kalau bicara tentang DBD kan ini di beberapa artikel, termasuk artikel yang Ardi dapatkan di sini, mungkin nggak sih, possible nggak sih kalau ternyata asimptomatik gitu? DBD asimptomatik ada, memungkinkan? Mungkin ada tapi jarang sekali. Jarang ya, pasti. Bahkan mungkin nggak ada gitu ya, pasti Iya. ada gejala gitu. Karena ada biasanya. tamu ya? Iya, kan tubuh oke. biasanya begitu ada masuk benda asing, virus, bakteri itu biasanya langsung Respon. membuat respon tubuh gitu. Saya harus melawan nih gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita bagi fase mulai pertama, kemudian critical sampai recovery itu cut off-nya di berapa hari aja tuh, Dok? Biasanya 1 sampai seminggu lah gitu. 1 sampai seminggu atau paling lama 10 hari gitu. Itu sampai ke Itu 10 sudah hari mulai sudah recovery? ya kalau enggak, kalau recovery mungkin ya 2 minggu lah ya, sampai maksudnya sampai 14 bisa hari. beraktivitas normal kembali gitu ya. Tapi kalau misalnya masa-masa, nah kalau sudah lewat masa kritis misalnya lebih dari 1 minggu, itu mungkin memang kita sudah boleh sedikit kewaspadaan itu mungkin boleh dikurangi gitu ya, tetapi ya tetap harus waspada karena biasanya di masa-masa itu tuh sudah ini sudah beradaptasi nih, sudah pemulihan gitu. Oh ya, oke. Kita baru ngobrol nih Star Lovers ya. Dari mulai overview fenomena sampai dengan ke fase ya. Masih banyak yang akan kita bahas nih Star Lovers tentang DBD itu sendiri, termasuk program-program yang sudah dicanangkan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Star Lovers. Biar tetap sehat, biar tetap bisa punya strategi yang tepat untuk pencegahan demam berdarah denggi. Tetap bersama dengan Ardi di Bincang Spesial bersama dengan Dinkes Sleman. Dengarkan kami di www.starjogja.com, harianjogja.com. Oke, Star Lovers masih bersama dengan Ardi dan juga Dr. Yuli. Gitu panggilnya. Kalau Ardi, nama Ardi aslinya kan ada ya. Ternyata nama Ardi itu nama panggung. Ternyata Dr. Yuli juga ada nama. Biar lebih ini ya, biar lebih easy listening ya, Star Lovers ya di situ ya. Oke, baiklah. Sekarang kita mau bicara tentang vektor nih. Ya. Nah, katanya kan memang vektor ini menjadi biang keladi juga ya. Betul Jadi sekali, Mas Adi. nggak sesimpel bahwa virusnya itu adalah si denggi itu, tapi ternyata ada vektor. Gimana tuh Mas Cahya? Ya, betul. Seperti yang dijelaskan Dr. Yuli tadi, bahwa demam berdarah denggi ini penularannya bukan langsung virusnya masuk ke dalam tubuh orang, tapi harus ada vektor tularnya atau hewan yang membawakan. Nah, kebetulan membawanya adalah nyamuk. Dan nyamuknya bukan sembarang nyamuk ya. Ada 2 jenis nyamuk yang memang menjadi pembawa dari virus Dengue. Seperti Dr. Yuli juga tadi sampaikan bahwa Dengue virus kan ada 4 jenisnya ya, 4 jenis, dan keempatnya itu memang oleh setiap nyamuk yang memang terinfeksi atau membawanya nanti bisa membawakan dan menularkan kepada orang lain. Nah, nyamuknya ada 2 jenis. Yang pertama adalah nyamuk Aedes aegypti, kemudian nyamuk Aedes albopictus. Nah, keduanya juga punya kebiasaan, punya perilaku yang unik kayak kita ya. Kayak manusia. Kalau yang Aedes aegypti ya, keduanya sih sama-sama belang-belang gitu ya, merah, hitam putih ya. Hitam putih ya. Kemudian Jangan merah putih loh. Jangan merah putih. Ini bulan apa sih? Oh, bukan bulan kemerdekaan. Kecuali nyamuknya pas 17 Agustus mungkin bawa ya, bendera. Ikut menggerakkan. Nah, kalau yang Aedes aegypti memang dia punya kebiasaan aktif di siang hari ya, kemudian lebih banyak di dalam rumah ya. Kalau yang albopictus itu sama-sama siang hari tapi cenderungannya di luar rumah ya. Keduanya juga punya kebiasaan untuk, terutama yang betina, untuk menghisap darah manusia, sehingga darah itu digunakan untuk mematangkan si telurnya. Jadi itu. memang yang selama ini beredar tuh betina. Betina. Oh, jantannya ngapain dia kerja? Mencari nafkah. Setelah bertugas dia mati. Iya, setelah bertugas. Emang nggak ada guna ya. Ini kayaknya dulu pernah ada ya, konten atau apa gitu, ternyata nyamuk yang selama ini beredar tuh cewek gitu ya. Iya, betul. Baiklah.
capek ya itu coba masih suruh gini gigitin orang ya kan, dihujat banyak orang. Betul. Ya di situ ya Star Lovers ya. Dan ini memang harus khusus nyamuk itu ya. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan dari netizen memang, apakah memang nyamuk jenis lain itu tidak bisa kena si Aedes virus dengue-nya itu? Ya, ini kuasa Tuhan ya, kuasa ilahi bahwa si virus dengue itu memang dia hanya bisa di situ ya. Hanya bisa berkembang. Ya, hanya bisa berkembang di situ, dan dia si nyamuk tidak sakit ya. Ya itu makanannya ya guys. Jadi dulu sempat ada obrolan sama Mas Cahya juga. Kalau berarti nyamuknya ini infeksi dulu, terus kemudian nginfeksi orang lain gitu ya, kan? Nyamuknya kan baik-baik aja. Jadi sebagai pembawa. Hanya membawa saja dia. Mediator. Dia luar biasa, nggak kenapa-napa. Tapi sekali si nyamuk itu membawa si virus, entah itu dengue tipe 1, 2, 3 atau 4, dia seumur hidupnya bisa menginfeksi ya, bisa menginfeksi. Nah, karena sebenarnya tidak semua si nyamuk itu terinfeksi atau membawa virus dengue. Tapi ketika dia menghisap ke darah orang yang memang terinfeksi sebelumnya, mungkin sudah sembuh, kemudian ada dengue virus itu, kemudian dihisap, terus dia menghisap lagi ke darah ke tubuh orang lain, maka orang yang tadinya sehat itu bisa tertular virus dengue tadi. Seperti itu. Jadi nyamuknya sehat walafiat. Nyamuknya sehat. Oke. Dan kalau dipikir sebenarnya kan dia udah kena ini ya. Berarti dia dapat dari orang yang sudah terinfeksi. Iya. Oke. Terus dia akan nanti cari makan lagi, tapi dia kebetulan mentransmisikan itu ke orang mentransmisikan. That's why kalau misalnya satu kena, yang lain kena ya. Itulah kenapa disemprot dan dianggap sebagai epidemi dan sebagainya gitu ya. Baik. Di fogging ya. Disemprot. Nah, ini ngomongin fogging, ini beberapa minggu lalu di sini baru di fogging loh ya sebelumnya. Nah, ini juga ada pertanyaan nih ya dari Devian. Di sini bicara selama ini relate dengan fogging. Apakah fogging selama ini masih cukup efektif untuk mencegah terjadinya DBD? Ya, kalau kita bicara hasil beberapa kajian, memang sebenarnya ada permasalahan lingkungan. Yang pertama, permasalahan lingkungan yang diakibatkan dari fogging ya. Kalau memang itu dipakai terus-menerus tanpa menggunakan pengendalian atau tanpa pengaturan yang tepat. Kemudian ada beberapa kajian yang menyatakan bahwa sebenarnya nyamuk itu lama-lama kalau mendapatkan insektisida, dia menjadi resisten. Artinya kebal ya. Iya, jadi yang kebal nggak cuman manusia karena antibiotik ya. Antibiotik atau manusia yang udah belajar ilmu kebal ya. Nyamuk juga belajar ilmu kebal, luar biasa itu. Ya. Ada ilmu kebal. Dia cuman paling pusing, terus terbangnya mulai gleor kalau orang Jawa bilang. Tapi dia bangkit lagi. Nah, bahkan jadi lebih kuat. Kena itu nggak apa-apa. Nah, oleh karena itu fogging itu bukan the main strategi ya, bukan yang utama. Ya, nanti bagaimana prosesnya agar bisa di fogging, kenapa harus di fogging? Memang nanti Dr. Yuli akan sampaikan. Tapi secara prinsip memang sebaiknya bukan dilakukan penyemprotan karena nyamuk dewasa saja. Jadi itu cuma bikin kelingan aja kan? Kelingan, mungkin mati beberapa. Tapi kalau yang kena hanya nyamuk dewasa. Padahal satu nyamuk itu bisa bertelur sampai 600. Bayangin. Satu nyamuk 600 telur. Itu kalau 10 udah 6.000. 6.000. Ya. Drama banget cuy. Kalau kita hanya fogging aja, nanti si 600 itu bangkit, dia bisa menginfeksi. Nah, gimana coba? Mending kita melakukan sebuah upaya yang nanti kita jelaskan di belakang. Jadi yang kenapa kita harus melakukan sebuah strategi langkah nyata agar benar-benar bisa ditekan nih kasusnya, ditekan nih vektor tularnya, karena sumbernya itu yang bermasalah bukan virus dengue-nya, karena dia kan nggak kemana-mana kalau nggak dibawain ya. Jadi harus dilakukan pengendalian mulai dari telur nyamuknya itu, jangan sampai dia menjadi menetas. Karena sekali telur nyamuk Aedes itu menyentuh air, langsung dalam waktu 1-2 hari dia langsung menetas. Nah, padahal telur nyamuk itu kalau tidak kena air dia bisa bertahan bisa 2 bulan sampai bahkan 6 bulan. Ya, jadi telur nyamuk itu luar biasa kuat sekali, sehingga tidak terkena air dia bisa bertahan. Tapi kalau terkena air sedikit
kenapa kok ada tutup botol saja ya, hanya kecil kan itu, kena genangan air, ada misalnya tutup botolnya itu ada telur nyamuknya, kena air sedikit menetas, dia bisa menerbangkan si nyamuk dan bisa menjadi dewasa dan berpotensi untuk menggigit atau menyuntikkan menghisap darah ke orang yang lain, sehingga bisa menyebabkan infeksi DBD. Oke, jadi faktor ternyata di sini ya. Jadi memang bukan fogging juga bukan menjadi utama nih Devian ya, tadi thank you so much untuk responnya. Cuma bikin klieng-klieng aja, mabok aja, belum tentu mati. Jadi bisa bangkit lagi ya tadi ya Mas Cahya. Bisa bangkit lagi dan strong enough. Ini ada Fitri Ardi. Wow, namanya mirip ini ya. Oke, baiklah. Di sini ada yang menyentuh tentang program Wolbachia. Program Wolbachia di Sleman masihkah jalan? Ya. Ini dari Fitri Ardi. @Fitri Ardi. Kalau programnya kan itu program yang berkelanjutan dan memang secara intensif dilakukan pada awal program itu diterapkan. Program ini merupakan program berbasis teknologi kerjasama dengan UGM, Mosquito Program dan Yayasan Tahia. Sejak 2021 yang lalu dilakukan implementasi program, didukung langsung mulai dari Bupati sampai dengan lurah, bahkan oleh kader RT ya, semuanya bergerak bersama pada 13 kapanewon atau kecamatan se-Kabupaten Sleman. Memang program ini benar-benar bisa menekan kasus karena memang virus dengue-nya bisa berkembang karena ada Wolbachia di dalam tubuh nyamuk. Nah, itu kan luar biasanya di situ. Nah, tapi tidak menekan populasi nyamuk secara keseluruhan. Tetap nyamuk itu ada tapi dia tidak menularkan ya. Nah, oleh sebab itu bukan menjadi sekali lagi bukan menjadi program single program. Harus ada upaya bersama masyarakat lintas sektor. Ngapain? Nanti ada yang namanya kita ada jargon baru Bu Yuli. Ya, jargon barunya tumpas DB. Ya, karena harus bersatu melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Ya, tumpas DB itu tujuannya memang si Woli jalan terus, nyamuknya yang mengandung Wolbachia diberantas pun nggak masalah karena dia kan populasinya alamnya terus berjalan. Tapi nyamuk-nyamuk yang belum berwolbachia ini ketika dia nanti menghisap darah orang yang sakit, nanti berpotensi kalau tidak dilakukan pemberantasan sarang nyamuk. I see. Ya, Star Lovers. Baiklah, ini juga ada yang bergabung lagi Kolang Kaling Jogja. Masa jadi pengen gua Jadi haus ya. Apa sih? Berbuka puasa dengan Kolang Kaling. Kan ini ya kolak ya. Benar, ini namanya lucu banget. Wilayah Sleman yang paling rawan DBD mana aja? Ada beberapa tempat. Ada berapa kabupaten sih Sleman? Kabupaten, kecamatan. Ada 17. Oke, yang paling rawan? Kalau saat ini kemarin sih ada di daerah sisi barat ya. Barat itu ada Moyudan, Minggir, gitu. Tapi sebenarnya bisa di mana saja. Kalau dulu itu daerah tengah kayak Depok, Melati, kemudian Ngaglik gitu ya. Itu kenapa tuh? Karena geografis atau lifestyle orang di sana aja gimana? Iya, di samping geografis juga lifestyle, mobilitas yang sangat tinggi ya dari masyarakatnya, karena masyarakat kota kan biasanya mobilitasnya sangat tinggi, mungkin dapatnya dari mana gitu ya, terus dibawa pulang gitu. Tapi setelah ada Wolbachia ya kayaknya memang kasusnya sangat rendah gitu. Jadi ya tidak menjustifikasi bahwa ini adalah semata-mata Wolbachia, tetapi juga memang tadi kata Mas Cahya harus ada gerakan yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu PSN. Dan di Sleman ini juga sudah ada gerakan satu rumah satu jumantik dari sebelum ada Wolbachia gitu. Jadi kalau kita singkat itu gerakan saru site gitu. Yang saru-saru tuh seru biasanya. Gitu, saru site apa tuh? Ya itu satu rumah satu jumantik. Iya, jadi waktu praktek. Waktu zaman di komunitas dulu kayaknya ada ya itu gerakan-gerakan. Tapi saru site ini baru dengar nih khusus di Sleman ini. Emang sepertinya Sleman nih alumni program kreativitas mahasiswa ya, gabung. Baik, nah
satu rumah satu Jumat ini sudah terimplementasi di 17 kecamatan. Iya, kalau ini sudah gitu ya. Tapi kalau kemarin memang Wolbachia ini baru 13 karena memang kita berdasarkan tahun sebelumnya data yang diambil dari kasus mana yang paling banyak DBD-nya gitu. Jadi kerjasamanya dengan iya betul dengan UGM memang begitu. Oh, oke, baik. Nah, kalau sekarang bicara ini apa? Bubuk abate. Iya. Ya, bubuk abate masih sekarang. Masih Dan itu masih diberikan di beberapa tabungan seperti itu. Iya. Dan masih ini ya, masih berdampak efektif juga. Sangat efektif. Oh, sangat efektif. Iya. Oh, iya, baik. Tapi kan catatannya adalah itu diberikan pada tempat penampungan yang diberikan bubuk abate. Padahal kontainer atau tempat yang menampung air itu bisa semua barang ya. Tutup botol, kemudian bahkan sendok pun dibiarin membuka di luar, kena air terutama 1 minggu kalau musim bisa. hujan kayak gini gitu ya. Dikit-dikit nampung ya. Itu kemarin kami dari kabupaten ya Mas Sahya dan Mas Ardi ke Panewon di Moyudan itu memang terutama yang paling banyak kelihatan itu memang justru di luar rumah gitu ya. Kalau di dalam rumah kayak kan kamar mandi itu sudah dibersihkan bersih, tidak ada jentik dan lain-lain gitu. Jadi yang kadang terlupakan itu yang di luar rumah gitu. Nah, padahal kita kan juga sering kebun ya daerah-daerah di sana gitu. Mungkin itu yang harus diperhatikan oleh masyarakat bahwa di luar rumah itu perlu kita lihat gitu. Iya, betul, dan sering nggak kedetek ya. Iya, betul. Lupa sekali. Gitu, keburu-buru gitu. Mana sumbernya gitu. Terus bingung. Baik, Star Lovers, ini kita menuju ke sesi di mana kita akan pengen tahu nih sebenarnya seperti apa sih program-program yang dilaksanakan oleh Dinkes Sleman nih, Star Lovers. Tadi sudah ada satu Wolbachia gitu ya. Kalau program-program lain yang dilaksanakan terus secara sustainable nih di Kabupaten Sleman untuk kontrol keadaan DBD selain Wolbachia apa aja? Tadi Saru Sitik, Wolbachia, terus apa lagi itu, Mas Cahya? Ada sebenarnya yang terus dan rutin ada pemantauan jentik berkala. Jadi PJB itu dilakukan oleh kader kesehatan dan ini sudah berjalan bertahun-tahun mempertahankan agar angka bebas jentik karena sekali lagi kita berperangnya itu melawan bukan si virusnya ini tapi melawan vektor tularnya atau nyamuknya. Nah, bagaimana mengendalikannya? Ya bukan ke nyamuk dewasanya, tapi strategi kita ke tempat perindukannya, tempat menampung airnya itu agar si nyamuk kalau bertelur, telurnya jangan sampai menetas. Ya, kalau udah menetas, wah bahaya, karena banyak sekali potensi yang akan tertular. Nah, kalau misalnya kita karena kita punya program selain Siwoli, ada program PJB tadi. Bahkan untuk meningkatkan pemahaman mulai dari anak-anak, kita di hampir semua wilayah puskesmas ada namanya program pemantau jentik anak. Ya, si anak ini jadi pemantau. Jumanting. Iya. Misalnya di Kapanewon Sleman, di Puskesmas Sleman ada tabu tangga bocah yang sebenarnya sudah sangat viral bertahun-tahun yang lalu ya. Karena mereka ada ratusan bahkan kalau dikumpulkan ribuan loh itu anak di wilayah satu Kapanewon itu menjadi kader tabu dan dia memantau setiap lingkungannya. Kalau ada rumah yang mengandung jentik atau lingkungannya ada jentiknya, dia kena penalti, kena fine, kena denda. Entah itu 1.000, entah 2.000. Nah, nanti di samping itu dikasih bendera ya. Si rumah itu serem ya. Serem bendera. Bukan putih loh ya. Jangan. Serem kalau putih. Hitam ya. Jadi ini sebagai langkah untuk menyadarkan dan mengajak serta agar seluruh masyarakat itu aware. Anak-anak aja tahu kenapa yang dewasa nggak mau ikut terlibat. Saya Ardi itu baru nanya kenapa bocil, kenapa bocah gitu. Maksudnya dengan concern yang sangat banyak ya, bocah ada yang main, ada yang memang mengerti gitu ya. Ternyata itu yang menjadi ini ada pendekatan budaya nih, Star Lovers ya. Kalau biasanya kan orang tua yang selalu diikuti gitu ya, direction orang tua gitu, ternyata bocah sambil membiasakan mungkin anak-anak gitu ya supaya peduli terhadap lingkungan gitu. Terus di samping itu juga ya. Dan ternyata berdampak sangat baik. Dampaknya juga sangat baik. Intinya menjaga agar lingkungan wilayah tersebut
terjaga angka bebas jentiknya agar tidak terlampau turun, karena meningkatkan menjadi di atas 95% itu juga tidak mudah ya Bu ya. Ya, namanya segitu banyak container index atau host indexnya yang memang bermasalah itu ya tantangan lah di Sleman yang density atau padatan penduduknya cukup tinggi. Dan ya kita terus, karena orangnya mobilitasnya seperti Dokter Yu sampaikan tinggi juga, oleh karena itu ya tidak pernah berhenti edukasi. Oleh karena itu kita mulai sejak dini agar mereka bisa menjadi agent-agent untuk menjadi semacam penggerak di wilayahnya, karena dia potensi invest mulai dari anak, ketika dewasa dia udah paham sekali bahwa DBD itu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama. Iya betul, lintas sektor, lintas usia gitu ya, Star Lovers ya, sehingga semuanya bisa menikmati. Nah, ada program lain yang selama ini juga dilakukan oleh Dinkes Sleman? Program yang reguler semacam edukasi seperti ini, kemudian berbagai publikasi ya kita lakukan, sosialisasi rutin. Tapi kan itu hal yang memang sebenarnya bukan demand dari masyarakat. Kita hanya sodorkan terus bahwa informasinya, sampaikan kewajiban kami dan hak mereka atau hak masyarakat untuk menerima informasi yang benar terkait dengan DBD, agar mau syukur-syukur ikut bersama-sama berpartisipasi gitu ya Bu ya. Diharapkan itu gerakan sebetulnya. Yang muncul itu gerakan dari masyarakat supaya lingkungan itu ya menjadi lebih sehat gitu ya, karena ini adalah penyakit yang berbasis dari lingkungan juga gitu. Jadi kalau lingkungannya terjaga gitu ya, apalagi Sleman ya. STBM Award-nya sudah dapat. Apa tuh STBM Award tuh? Sanitasi total berbasis masyarakat. Kita sudah berkali-kali mendapatkan, dan terakhir kemarin tuh kita mendapatkan achievementnya, deklarasinya 100% kelurahan. Wow. Ya 85 ya. Ya, itu udah bagus banget ya. Hanya kalau penelitian standar errornya udah minimal kok ya. Ya di bawah 5% lah. Oke. Ini menarik banget sih Star Lovers ya, karena memang apalagi pendekatan tentang public value gitu ya tadi ya, tentang anak gitu, sehingga nanti akan orang muncul aware dari di situ. Dalam tanda kutip malu gitu ya sama anak aja. Aware di situ. Nah, selama ini dengan segala program yang sudah dilakukan di Sleman dan juga banyak penghargaannya didapatkan, obstacle-nya apa sih? Apa yang menjadi penghalang? Apa yang menjadi hambatan? Apa yang menjadi tantangan? Kan banyak nih hal yang harus diselesaikan, khususnya di DBD nih. Tadi ngajak anak, kemudian ada Jumantik Saru City gitu-gitu. Itu apa sih obstacle-nya selama ini yang mungkin is very hard, susah sekali untuk sebenarnya ini bukan suatu yang sulit ya, karena memang kalau kita lihat analisa dari segi pengetahuan, literasi masyarakat terhadap penyakit DBD seperti Dokter Yuri tadi dijelaskan itu saya kira sudah cukup bagus, apalagi di Sleman dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi, kemudian masyarakatnya sangat melek teknologi, dan mulai dari kecil pun udah megang gadget gitu ya. Ini kabupaten Jakselnya Jogja sih ya, soalnya kalau Sleman tuh ya yang luar biasa, gitu ya. Sleman people tuh luar biasa. Jakselnya Jogja tuh gimana ya? Iya, itu Jakselnya Jogja tuh Sleman. Kalau orang nyebutnya gitu. Ya, smart people lah kita. Yakin teman-teman warga Sleman luar biasa. Nah, tantangannya itu bukan di literasinya, tapi bagaimana mereka menerapkan, bagaimana warga Sleman itu menerapkan sebuah langkah kecil. Langkah kecilnya itu hanya bagaimana menutup genangan. Ya, bukan, kalau kenangan mungkin nggak bisa hilang ya, tapi kalau genangan bisa lah. Namanya gagal move on guys ya. Ya, kalau genangan bisa lah kita tutup, kemudian kita kuras, kemudian kita kelola agar tidak menjadi tempat perlindungan nyamuk. Nah, tantangannya hanya kecil aja itu, tantangan kecil itu saja. Kalau dukungan dari lintas sektor sudah luar biasa ya Dr. Yuli ya. Ya, jadi bukan sebuah tantangan yang jadi tantangannya pokoknya bagaimana caranya masyarakat itu punya motivasi untuk 3M plus gitu. Itu 3M-nya udah disebutkan Mas Cahyo. Menutup, menguras jangan cuma menguras, tapi digosok, karena ada sisa yang nempel tadi. Kayak lumut itu ya. Telurnya harus karakteristik telurnya itu dia nempel. Kalau nyamuk misalnya kuleks atau nyamuk kebon yang kalau ngambang dia
Nah itu Kalau makanya Aedes nempel. nempel. Kalau nggak digosok, Jadi kalau cuma dibuang air kurang. ya nggak kurang, efektif. iya. Nanti kena air lagi dia. maksimal ya. Iya betul. Jadi memang harus digosok Gosok. samping bawah gitu. Sampai bunyi kikik gitu. Kayak ikut Kayak ikut. kikik gitu ya. Itu usia berarti kita ya. Soal iklan itu. Bunyinya kikik. Kikik gitu ya. Ya, baik. Nah, ini menarik banget nih di sini dan ini juga menjadi visi dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ya bicara konsep Iya. tentang primary healthcare di sini. Iya. Karena kalau bicaranya kuratif budgetnya gede nih guys. Betul, Ya betul. kalau ini pencegahan kan enak gitu ya. Betul Dan sekali. butuh kerjasama bersama. Ada yang mungkin disampaikan nggak kerasa ini udah 1 jam kebersamaan kita. Ada Nggak yang, kerasa ya? Ngobrolnya seru ya. Kok Jok bunyi kikik. Kayak itu iklan itu loh Bu ya. Itu iklan. Ibu tahu kan iklannya itu. Oh, tahu, Gitu, tahu ya iya. Bu ya. Ini ada pendengar yang standby dengerin itu. Oke. Nah, ini ada yang mungkin belum tersampaikan tadi di obrolan kita 1 jam terkait dengan upaya pencegahan atau preventif. Ya. Ya. Kalau dari kami, karena kita concernnya di arah pemberdayaan masyarakat, kami mengajak dan menyodorkan sebuah gerakan namanya Tumpas DP. Jadi kita harus bersatu bersama-sama melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Bersatu kenapa? Karena kalau satu rumah atau satu komunitas saja yang melakukan pemberantasan sarang nyamuk, ingat nyamuknya kan nggak pilih tempat, dia di Iya. mana saja bisa. Kita harus bersatu bersama-sama berkolaborasi agar mewujudkan Sleman sebagai rumah bersama yang sehat gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Iya. Dokter Yuli. Iya, yang penting buat masyarakat itu harus ada rasa ya, harus ada rasa ingin hidup sehat. Bagaimana caranya hidup sehat? Maka lakukan germas. Lakukan kalau misalnya mulai tidak nyaman ya segeralah ke dokter atau ke FKTP. Sekarang banyak ya, ada puskesmas juga, ada yang lain gitu. Kemudian fasilitas juga sudah dipermudah dengan BPJS dan lain-lain gitu. Jadi jangan menunda gitu ya. Kemudian harus aware terhadap terutama anak-anak dan lansia tadi gitu ya. Oke, baik itu tadi Star Lovers obrolan Ardi bersama dengan Dr. Yuli dan juga Mas Cahyani. Seru banget ngobrolin tentang DBD. Ternyata DBD itu kabarnya baik-baik aja Star Lovers ya. Yang pasti DBD belum hilang, tetap ada. Dan seperti yang tadi dikatakan oleh Dr. Yuli dan juga Mas Cahya bahwa berawal dari awareness kita gitu ya. Jadi mulai dari kita masyarakat itu karena nyamuknya sendiri mainnya juga keroyokan. Kita juga harus lebih ngeroyok mereka Sekali. agar ya kalau kita bicara bersih ya memang masih terus kita upayakan gitu ya, tapi perlu ada usaha yang terus berkelanjutan. Terima kasih Dr. Yuli, Mas Cahya. Iya, Terima kasih, Mas Semoga Ardi. kasus DBD tidak ada hal yang berpengaruh besar gitu ya. Amin. Dikontrol nggak apa-apa ya. Amin. Biar kita ada kerjaan gitu ya Iya berarti. betul. Kalau bisa nol Nggak kan, juga zero ya, zero kerjaannya kasus. banyak. Ada kerjaan yang lain juga. Oke. Itu tadi Star Lovers obrolan Ardi di sore hari ini ngobrolin tentang demam berdarah dengue ya. Tetap standby di 101,3 dan masih banyak sekali topik-topik yang akan kita sajikan untuk Anda. Ardi Sarjono pamit. Selamat sore.